Kisah dimulai di sebuah parkiran tempat lelang ilegal perempuan dari berbagai negara, di mana para pembeli memasang penawaran dengan cara menyorotkan laser. Saat acara lelang berlangsung, tiba-tiba muncul seorang pria memakai topeng, langsung menyerang para penjaga dan membuat kekacauan besar. Beberapa saat kemudian, dua anggota timnya, Gongu dan Jin, datang memberi bantuan dengan melemparkan bom asap agar lawan kehilangan pandangan. Mereka bertiga bekerja sama melumpuhkan para penjaga. Tak lama setelah itu, seorang hacker dari tim yang bernama Yang datang dengan motor ikut bergabung dan membantu melawan para penyerang. Dari arah lain, pemimpin tim yang bernama Suncul terlihat sedang mendekat ke tempat lokasi menggunakan perahu. Dalam pertarungan sengit tersebut, topeng sang tokoh utama sempat terjatuh setelah kepalanya dipukul dengan tongkat baseball. Meski begitu, ia tetap berhasil mengalahkan lawannya. 택시 드라이버다. Cerita lalu mundur ke beberapa waktu sebelum kejadian. Seorang gadis bernama Yun Isu terlihat berusaha kabur dari suatu tempat. Ia menumpuk beberapa kotak dan memecahkan kaca menggunakan sepatu haknya untuk membuka jalan keluar. Namun, setelah berhasil keluar, ia justru kembali dikejar. Ia berlari sekuat tenaga hingga mencapai tepi jurang yang langsung mengarah ke laut. Karena para pengejarnya makin dekat dan tidak ada jalan lain, ia terpaksa melompat ke laut demi menyelamatkan diri. Tubuhnya kemudian terbawa ombak hingga akhirnya terdampar di tepi pantai. Di pantai itu, ia menemukan sebuah botol berisi pesan dan kartu nama yang menawarkan bantuan. Ia segera menghubungi nomor tersebut dan telepon itu tersambung ke Suncul yang saat itu sedang berada di Jepang. Namun sebelum Yun Isu sempat menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya, kelompok yang mengejarnya sudah lebih dulu menemukan dan menyeretnya kembali secara paksa. Di tempat lain, tokoh utama bernama Kim Dogi sedang bekerja sebagai sopir taksi. Ia dikenal ramah dan sering membantu penumpang lansia yang membutuhkan bantuan. Sementara itu, salah satu anggota tim baru saja membeli mobil baru dan sedang merayakan momen itu. Namun, perayaan tersebut tidak berlangsung lama karena pagar mereka tiba-tiba berbunyi, menandakan bahwa seluruh tim harus segera kembali ke markas. Sesampainya di markas, mereka mendapat penjelasan dari pemimpin tim, Suncul. Ia mengatakan bahwa ia menerima telepon misterius dari seorang wanita bernama Yun Isu. Setelah melakukan pelacakan, Suncul menemukan kartu identitas Yun Isu di sebuah bilik komputer umum. Dari situ mereka menyadari bahwa Yun Isu adalah seorang siswi yang sudah lama dinyatakan hilang. Untuk menyelidiki kasus ini lebih jauh, Dogi menyamar sebagai guru dan mendatangi sekolah Yun Isu. Di sana, ia menanyakan ketidakhadiran Yun Isu kepada ketua kelas. Ketua kelas menjelaskan bahwa Yun Isu sedang mengajukan izin belajar di luar sekolah karena mendapat beasiswa khusus dari yayasan. Meski begitu, ketua kelas terlihat penasaran dengan kedatangan Dogi yang terus menggali informasi. Namun, Dogi justru merasa ada sesuatu yang janggal. Teman sekelasnya menghilang, tetapi ketua kelas sama sekali tidak menunjukkan rasa khawatir. Sikap itu membuat Dogi semakin curiga. Sementara Suncul menemui nenek Yun Isu untuk mencari petunjuk. Sang nenek mengatakan bahwa cucunya sedang pergi ke sebuah asrama tempat temannya bersekolah dan berencana tinggal di sana selama sebulan. Suncul juga melihat gejala katarak pada mata sang nenek yang cocok dengan catatan biaya operasi yang sebelumnya ditemukan Dogi di loker Yun Isu. Dogi lalu menemukan amplop berisi permintaan uang $100 di loker tersebut. Ketika melanjutkan penyelidikan, ia menyadari ada seseorang yang terus mengamatinya. Orang itu rupanya teman dekat Yun Isu. Setelah diajak bicara, gadis itu akhirnya menangis dan mengaku bahwa masalah yang menimpa Yun Isu sebenarnya bermula dari dirinya. Dalam kilas balik, ia menceritakan bahwa dialah yang pertama kali mengenalkan Yun Isu pada sebuah permainan online. Awalnya mereka hanya bermain iseng, tetapi Yun Isu kemudian menjadi sangat kecanduan hingga memainkannya saat jam pelajaran. Mereka berdua bahkan sering membagi hadiah uang dari permainan itu dan Yun Isu berencana menggunakan uang tersebut untuk biaya operasi mata neneknya. Namun, seiring waktu keberuntungan mereka berubah dan mereka mulai mengalami banyak kekalahan.
Ketika permainan menawarkan sebuah event khusus, Yun Isu langsung menyetujuinya tanpa membaca syarat dan ketentuan. Ternyata persetujuan itu membuatnya otomatis terdaftar sebagai peminjam uang dari perusahaan di balik permainan tersebut. Saat ia tidak mampu membayar, beberapa orang datang menagih dan memaksanya merekrut teman-temannya agar bisa mendapat kredit tambahan. Yun Isu menolak menyeret siapapun sehingga masalahnya semakin membesar. Tim Dogi kemudian memeriksa syarat dan ketentuan permainan itu. Mereka menemukan banyak aturan yang sengaja ditulis kecil dan sulit dibaca. Selain itu, ada skema pinjaman tersembunyi senilai $300 yang dipecah menjadi beberapa bagian agar lolos dari pengawasan hukum. Temuan tersebut membuktikan bahwa game itu bukan permainan biasa, melainkan perangkap pinjaman online ilegal yang terorganisir dan sengaja menjerat para pelajar. Lebih parah lagi, sistem pinjaman di dalam game itu memiliki bunga tahunan hingga 5.000% dan seluruh cicilan harus dibayar dalam 2 minggu. Para pelajar yang masih di bawah umur tentu tidak memahami hukum sehingga mereka tidak sadar bahwa aturan tersebut sebenarnya tidak berlaku bagi mereka. Di mata mereka, permainan itu hanyalah hiburan. Sementara itu, para penagih mulai mendatangi sekolah Yun Isu untuk menebar ketakutan. Mereka juga pergi ke rumah neneknya untuk menagih pembayaran. Saat neneknya tidak ada di rumah, Yun Isu dan temannya dipaksa menerima syarat baru. Mereka harus berangkat ke Jepang selama 1 bulan untuk bekerja dan melunasi utang. Keesokan harinya, Yun Isu dan temannya berdiskusi. Yun Isu akhirnya memutuskan menerima tawaran itu. Temannya bersikeras ikut karena merasa semua masalah ini berawal dari dirinya. Mereka berdua saling berpelukan sambil menangis menyesali keputusan-keputusan yang membuat mereka terjebak dalam situasi berbahaya. Pada hari keberangkatan, Yun Isu bersiap dan berpamitan kepada neneknya sebelum pergi. Temannya ingin menyusul, tetapi ayahnya mencegahnya dan mengurungnya agar ia tidak berangkat. Yun Isu terus mencoba menghubunginya, namun tidak ada jawaban. Pada akhirnya, agen perekrut membawa Yun Isu seorang diri ke Jepang. Sejak hari itu, temannya tidak pernah melihat Yun Isu lagi dan terlalu takut untuk menceritakan apapun kepada siapapun. Di markas, tim kembali berkumpul membahas langkah selanjutnya. Mereka sepakat menjadikan kasus Yun Isu sebagai misi baru. Dogi lalu menyiapkan mobil taksi khusus, sementara anggota tim lain memeriksa rekaman CCTV yang menunjukkan momen penculikan Yun Isu. Dari rekaman tersebut, mereka mengetahui bahwa salah satu agen perekrut telah kembali, tetapi Yun Isu tidak ada bersamanya. Go-un kemudian mengatakan bahwa ia punya sebuah rencana. Go-un meminta izin untuk memainkan permainan online yang menjebak para pelajar. Tujuannya adalah menyusup ke jaringan itu dengan cara yang sama seperti Yun Isu direkrut. Ia bermain cukup lama, sempat menang terus, lalu sengaja membuat dirinya kalah hingga akhirnya tukang tagih muncul dan menawarkan solusi yang sama, bekerja di Jepang selama sebulan untuk melunasi utang. Dengan begitu, ia berhasil masuk ke alur perekrutan mereka. Ia kemudian menjelaskan kepada tim bahwa semua aliran dana berasal dari Jepang. Setelah memeriksa alamat pembuat permainan tersebut, ia menemukan bahwa aplikasi itu berbasis di Jepang dan menggunakan dana dari sana untuk memberikan pinjaman kepada para pemain di Korea. Namun, yang membuatnya heran adalah alasan mereka membawa para pelajar ke Jepang, padahal utang itu sebenarnya bisa ditagih tanpa memindahkan mereka ke luar negeri. Ketika waktu penjemputan tiba, Go-un menunggu agen perekrut di dermaga. Tim lainnya sudah bersiap mengikuti perjalanan mereka dari belakang. Sesampainya di Jepang, Go-un langsung dibawa masuk ke sebuah gedung. Ia menyalakan kamera kecil yang tersembunyi di dalam liontinnya, sehingga tim bisa memantau apa yang terjadi dari jarak jauh. Namun begitu, ia memasuki sebuah ruangan, sinyal tiba-tiba hilang karena adanya alat pengacau sinyal. Hal itu membuat Dogi cemas dan langsung menerobos masuk ke gedung. Ia melumpuhkan penjaga yang menghadangnya, lalu membuka salah satu pintu.
Di sana ia menemukan sang hacker Go Eun yang ternyata sudah lebih dulu mengalahkan semua orang di ruangan itu. Go Eun menjelaskan bahwa para penjaga bertindak kasar padanya, jadi ia terpaksa melawan. Di dinding ruangan itu terpampang banyak foto gadis-gadis yang menjadi korban. Sebagian besar wajah mereka sudah disilang. Dogi kemudian menangkap salah satu penjaga, mengikatnya di tepi gedung dan mulai menginterogasinya. Penjaga tersebut mengaku tugasnya hanya mengumpulkan kartu identitas para gadis, memalsukan data mereka, dan menghapus jejak jika ada bukti yang tertinggal. Ia juga mengatakan bahwa mereka hanya menerima uang dari sebuah mobil yang datang secara rutin, tetapi tidak tahu siapa pemimpin jaringan tersebut. Setelah dilepaskan, penjaga itu tetap terikat dan berteriak minta tolong. Sementara itu, Go Eun mengidentifikasi nomor mobil yang dulu menjemputnya yang kini menjadi petunjuk baru bagi tim. Di sisi lain, tokoh antagonis akhirnya diperkenalkan. Ia memasuki ruangan yang sama di mana Yoon Isu dulu melarikan diri. Ia mencari tahu siapa yang bertanggung jawab yang menjaga Yoon Isu, lalu menghabisi orang tersebut. Tokoh antagonis itu memperbaiki posisi rambut Yoon Isu, menghapus noda darah dari wajahnya dan berkata bahwa gadis itu tidak bersalah. Menurutnya, masalah yang sebenarnya adalah harapan palsu, sebuah ilusi yang membuat orang tetap berharap, padahal mereka sudah berada di dalam perangkap. Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa semakin cepat seseorang melepaskan harapan, semakin mudah ia menjalani hidup. Sebelum pergi, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengganti pakaian gadis itu dengan pakaian yang sudah mereka siapkan. Sementara itu, tim Dogi tiba di lokasi lain dan menyadari bahwa dua pengemudi mobil yang mereka cari sedang berada di sana. Kedua pengemudi tersebut terlihat sedang merundung beberapa murid. Dogi menilai bahwa mengikuti mereka bisa menjadi jalan pintas untuk menemukan bos besar yang selama ini mereka incar. Untuk menyusup, Dogi mengenakan pakaian khas Jepang yang cukup mencolok. Ketika kedua pengemudi itu hendak naik ke lantai atas, salah satu dari mereka tanpa sengaja meludah dan mengenai sepatu Dogi. Insiden kecil itu membuat Dogi kesal karena sepatu itu adalah sepatu kesayangannya. Pertengkaran pun tak terhindarkan dan Dogi berhasil mengalahkan keduanya dengan mudah. Keributan itu membuat seorang penjaga di lantai atas turun tangan. Ia memanggil Dogi untuk naik dan menyelesaikan masalah, namun mendapatkan akses bertemu bos besar tidaklah mudah. Dogi harus melewati tantangan bertahan selama 5 menit di dalam ring melawan seorang pegulat sumo. Pertarungan berlangsung sengit. Tubuh besar sang pegulat membuat serangan Dogi nyaris tidak terasa. Dogi sempat terdesak dan hampir kehabisan napas ketika pegulat itu menekannya. Namun, pada momen yang tepat, Dogi menghantamkan sikunya ke kepala lawannya hingga berdarah. Ia kemudian memutar lengan sang pegulat dan memaksanya menyerah. Sebagai tanda kemenangan, Dogi menuliskan nomor kontaknya di punggung lawannya untuk meminta ganti rugi sepatunya. Di tempat lain, anak buah segera melaporkan kejadian itu kepada bos besar. Mereka berkata bahwa seluruh penjaga tidak dapat bertugas karena dikalahkan oleh seorang pria yang hanya marah gara-gara sepatunya dikotori. Bos besar menonton rekaman kejadian tersebut dan tersenyum persis seperti Dogi yang juga menatap kamera dengan ekspresi menantang. Pemimpin kelompok kriminal Matsuda Ketai datang ke lokasi tempat seorang perempuan yang sebelumnya dilaporkan telah dibunuh oleh kliennya. Namun sesampainya di sana, ia justru mendapati bahwa perempuan tersebut masih bernapas. Tanpa ragu sedikit pun, ia menghabisi perempuan itu dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, polisi menemukan jasad korban dalam kondisi mengenaskan, penuh luka tusukan. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa penyebab kematiannya adalah sesak napas akibat cekikan. Wajah dan sidik jarinya sengaja dirusak untuk menghilangkan identitasnya. Meski demikian, polisi menduga perempuan itu adalah korban yang hilang 2 tahun lalu di Hong Kong.
kasus yang juga telah menarik perhatian aparat Jepang. Markas Matsuda kemudian diperlihatkan lengkap dengan ruang kendalinya yang dipenuhi monitor pengawasan. Seorang anak buahnya menayangkan rekaman video Kim Dogi. Setelah melihat ketangguhan Dogi dalam bertarung, Matsuda tampak ingin meredakan ketegangan dan memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan hadiah berupa sepasang sepatu untuk Dogi. Sementara itu, Dogi mengingat kembali kunjungannya ke sebuah gym yang rutin mengadakan kompetisi bulanan untuk merekrut petarung sebagai pekerja paruh waktu. Dalam perjalanan, ia merasa ada mobil yang mengikutinya. Setelah menyuruh rekan-rekannya menjauh, ia akhirnya mengetahui bahwa penguntit tersebut adalah petarung sumo yang pernah ia kalahkan. Petarung itu ternyata merupakan polisi yang sedang menyamar bagian dari tim investigasi rahasia. Misi mereka untuk menyusup ke dalam organisasi kriminal langsung berantakan karena kemunculan Dogi, sehingga Dogi pun dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Sementara itu, Sung Chul telah menyiapkan rencana agar Dogi bisa dibebaskan dengan memanfaatkan kerjasama mereka dengan sebuah perusahaan taksi. Di sisi lain, Michael Chang, Interpol yang memimpin operasi penyamaran, merasa sangat frustrasi karena misi mereka gagal total akibat tindakan Dogi yang tidak disengaja. Meski demikian, ia mulai melihat potensi besar dalam diri Dogi. Kemampuan bertarung Dogi dianggap jauh melampaui kemampuan seorang sopir pada umumnya. Ia juga menunjukkan sebuah permainan misterius yang diyakini berkaitan dengan serangkaian kasus hilangnya perempuan yang kemudian ditemukan tewas. Namun Dogi menolak bekerja sama karena ia tidak ingin terikat dengan pihak kepolisian. Di tempat lain, tim Rainbow berpura-pura membuka sebuah toko kecil untuk memantau situasi. Seorang mantan Yakuza datang menagih uang sewa lahan sambil menakut-nakuti mereka dengan reputasinya di masa lalu. Tim Rainbow yang masih baru menjalankan toko itu tampak kebingungan menghadapi tekanan dari pria tersebut. Pada saat yang sama, Dogi mendapat kabar bahwa hadiah sepatu yang dijanjikan Matsuda sudah siap. Ia pergi menemuinya dan menerima sepatu baru sebagai bentuk permintaan maaf. Namun, Matsuda meminta Dogi untuk ikut meminta maaf karena telah membuat kekacauan di gymnya, memaksanya bertarung melawan anak buah Matsuda sebelum ia boleh pergi. Dengan kemampuan bertarungnya, Dogi berhasil mengalahkan mereka tanpa kesulitan. Setelah itu, ketika Dogi kembali mendekati Matsuda, polisi tiba-tiba menggerebek markas tersebut dan situasi langsung menjadi kacau. Dalam upaya melarikan diri, Matsuda terus memprovokasi Dogi. Keduanya bahkan sempat terlibat pertarungan singkat di luar gedung sebelum hujan turun, memberikan suasana yang seolah menjadi awal dari hubungan yang lebih dekat. Sejak kejadian tersebut, Matsuda mulai menunjukkan ketertarikan untuk bekerja sama dengan Dogi. Di sisi lain, Go-un masih belum menemukan petunjuk penting dari server musuh mengenai keberadaan Yun Isu. Dogi kemudian teringat saat pertarungannya dengan Matsuda, ia melihat sebuah liontin bermata satu yang menurutnya mencurigakan. Ia menduga benda itu mungkin menyimpan informasi penting, terutama karena Matsuda dikenal sebagai orang yang sulit mempercayai siapapun. Sementara itu, mantan Yakuza yang sebelumnya memalak tim Rainbow kembali datang untuk menuntut uang sewa. Setelah ia pergi, ia justru menjadi sasaran ejekan anak buah Matsuda yang meremehkan statusnya. Mereka bahkan melemparkan uang ke arahnya sebagai bentuk penghinaan. Melihat hal itu, Dogi tampak mulai merencanakan sesuatu. Michael yang sebelumnya berseberangan dengan Dogi kembali mencarinya. Setelah rencana penyamaran mereka gagal, ia berharap dapat menyusun strategi baru dengan memanfaatkan kemampuan Dogi. Ia mulai mempertimbangkan bahwa kolaborasi di antara mereka mungkin masih dapat dilakukan. Di sisi lain, Matsuda terlihat memimpin rapat dan memerintahkan penyiksaan terhadap seseorang yang dianggap sebagai pengkhianat. Ketika ia menengok ke area latihan, ia melihat Dogi terlibat perselisihan dengan seorang pengendara dan ia mengetahui bahwa Dogi mencari uang melalui pertarungan jalanan. Kekaguman Matsuda terhadap kemampuan Dogi mulai terlihat jelas.
Setelah itu mereka makan bersama dan hubungan keduanya tampak semakin dekat. Dalam pertemuan tersebut, Dogi menceritakan masa lalunya yang penuh kehilangan. Ia pernah menjalankan sebuah organisasi bersama atasannya sebelum dikhianati oleh orang-orang yang mereka percayai. Atasannya terbunuh dan sepatu yang selalu ia kenakan merupakan hadiah terakhir darinya. Sejak kejadian itu, hidup Dogi dipenuhi pertarungan kecil yang ia jalani selama bertahun-tahun. Matsuda yang terkesan dengan kemampuan Dogi menawarkan pekerjaan dengan bayaran tinggi. Meski tidak ingin memiliki atasan baru, Dogi akhirnya bersedia bekerja paruh waktu. Matsuda merasa menemukan orang yang tepat untuk memperkuat bisnis gelapnya, termasuk pelelangan perempuan yang menjadi sumber kekuasaannya. Pada akhirnya, Dogi mengetahui siapa sebenarnya para perempuan yang dimaksud Matsuda. Matsuda bahkan berniat memberikan salah satu dari mereka sebagai hadiah. Namun Dogi menegaskan bahwa orang-orang yang membeli perempuan dari tempat seperti itu tidak layak dipercaya. Ia hanya menerima pembayaran tunai dan pada akhirnya resmi direkrut untuk bekerja dalam operasi Matsuda. Hari pelelangan pun tiba. Persiapan acara dilakukan secara besar-besaran dan Dogi diberi tanggung jawab untuk memastikan seluruh rangkaian berjalan lancar. Saat malam tiba dan acara dimulai, kelompok kriminal itu langsung menjalankan operasi mereka. Kejadian yang sama sebenarnya pernah terlihat pada bagian awal cerita ketika Dogi mengenakan topeng untuk menyamarkan identitas lalu mulai menyerang kelompok tersebut dengan bantuan timnya. Mereka berhasil melumpuhkan para pelaku sementara para korban perempuan berhasil dievakuasi oleh Sung Chul melalui jalur laut. Para pembeli langsung melarikan diri dan tangan kanan Matsuda terlihat marah karena acara pelelangan berakhir kacau. Di saat yang sama, Matsuda berencana membawa Yun Isu, namun rencananya terhenti ketika ia mendapat laporan bahwa pelelangan berubah menjadi kekacauan. Ia pun membatalkan pertemuannya dengan Yun Isu karena harus menangani situasi tersebut. Di sisi lain, Michael melampiaskan kekesalannya kepada Dogi karena merasa kesempatan untuk menangkap para pelaku hilang akibat kehadirannya. Dogi membalas dengan menegaskan bahwa fokus polisi hanya terletak pada penangkapan pelaku, sementara korban-korban lain bisa saja kembali hilang jika operasi dilakukan tanpa perhitungan. Baginya, kerjasama hanya dapat terjadi jika tujuan dan cara mereka benar-benar sejalan. Kecurigaan pun mulai muncul. Gerak-gerik Dogi yang terlihat berjalan dengan rencananya sendiri membuat Michael dan timnya menduga bahwa ia mungkin sedang memainkan dua pihak sekaligus. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengawasinya lebih ketat. Sementara itu, tim Rainbow menyadari bahwa kecurigaan pertama pasti akan diarahkan kepada Dogi karena seluruh kekacauan memang mulai terjadi sejak ia masuk ke dalam organisasi Matsuda. Di saat bersamaan, mantan Yakuza yang dulu pernah memaksa meminta bayaran kembali datang dan hal itu memberi Dogi sebuah ide baru. Ia pun meminta bantuan Sung Chul untuk menjalankan rencana tersebut. Saat Matsuda sedang menghukum para pekerja lepas yang terlibat dalam acara pelelangan termasuk Dogi, ia menerima sebuah panggilan dari seseorang yang mengaku sebagai pelaku sabotase. Orang itu menantangnya untuk datang langsung. Dogi berpura-pura memohon agar turut serta karena ia tidak ingin terus dicap sebagai pengkhianat atas kejadian sebelumnya dan berniat menyelesaikan masalah itu dengan caranya sendiri. Para mantan anggota yang telah pensiun kini hidup dalam kondisi memprihatinkan, sangat jauh dari masa kejayaan mereka di dunia bawah tanah. Saat Matsuda dan kelompoknya masuk, ia merendahkan mereka sebagaimana banyak orang memandang Yakuza yang sudah jatuh. Tanpa diketahui Matsuda, pemimpin Yakuza di tempat itu sebenarnya adalah ketua tim Dogi yang sedang menyamar. Ketika Matsuda mencoba menyerang salah satu dari mereka, pria itu berpura-pura memuntahkan darah, membuat Matsuda terkecoh dan mengira korban pukulannya berada dalam kondisi kritis. Pada saat itulah pemimpin Yakuza itu mencoba menyerang balik.
Namun, Dogi berpura-pura menusuknya untuk semakin meyakinkan Matsuda bahwa dirinya sepenuhnya berada di pihaknya. Kepercayaan Matsuda terhadap Dogi semakin kuat. Ia kemudian membawanya ke markas utama dan menunjukkan ruang server yang penuh berisi data ilegal serta lokasi tempat para perempuan disekap sebagai budak. Ia bahkan memperlihatkan ruang pribadinya dan mulai menganggap Dogi sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Matsuda menawarkan agar Dogi berhenti bekerja untuk pihak lain dan bergabung dalam lingkarannya sebagai saudara, bahkan merencanakan sebuah upacara pengangkatan resmi. Rencana Dogi berjalan mulus. Michael kembali menghubunginya, namun Dogi menjelaskan bahwa penyamarannya sudah terlalu dalam dan bahwa Matsuda bahkan berencana menjadikannya sebagai saudara. Sementara itu, Yakuza tua yang selama bertahun-tahun merasa direndahkan akhirnya terpancing setelah menerima pesan dari Go-un yang sengaja mengungkit masa lalunya. Ia kemudian mengajak para Yakuza lain untuk bangkit dan menyerang kelompok Matsuda pada hari upacara pengangkatan saudara. Saat upacara berlangsung, para Yakuza datang dalam keadaan marah. Dogi berpura-pura melindungi Matsuda dan membantunya melarikan diri. Tidak lama setelah itu, polisi tiba di lokasi. Ternyata, kedatangan para Yakuza dimanfaatkan sebagai pengalih perhatian agar Dogi bisa membawa Matsuda kabur tanpa tertangkap. Dengan keahlian mengemudinya, Dogi berhasil menghindari pengejaran polisi. Sesampainya di markas, Matsuda murka atas serangan mendadak tersebut. Dogi lantas membuka brankas pribadi milik Matsuda dan Matsuda terkejut karena ia bisa membukanya. Ternyata saat keributan terjadi, Dogi berpura-pura melindunginya sambil diam-diam mencuri kalung milik Matsuda, kunci untuk membuka brankas tersebut. Merasa dikhianati, Matsuda mengatakan bahwa ia sebenarnya bersedia memberikan apapun kepada Dogi. Namun Dogi menolak kedekatan itu, menegaskan bahwa orang seperti Matsuda tidak pantas dipercaya. Pertarungan akhir pun dimulai. Dogi menghadapi Matsuda sambil menegaskan bahwa sudah waktunya Yun Isu kembali pulang, kembali bersekolah, dan kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Pertarungan berlangsung sengit hingga Matsuda mencoba menggunakan senjata api. Pada saat genting itu, Michael muncul dan menembak Matsuda, menyelamatkan Dogi. Akhirnya, Michael dan Dogi berada di pihak yang sama. Yun Isu berhasil diselamatkan dan dibawa pulang ke Korea. Ia kembali bertemu teman-temannya dan merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang. Tim Rainbow kemudian berkumpul dan menyadari bahwa misi di Jepang telah selesai. Namun, mereka kebingungan mengenai biaya operasional selama di sana, mengingat Yun Isu tidak memiliki uang. Sung Chul kemudian menjelaskan bahwa ia telah mengambil uang hasil kejahatan Matsuda. Di sisi lain, saat polisi Jepang menyelidiki kekurangan dana di buku besar Matsuda, Michael menyarankan agar mereka tidak terlalu memikirkan selisih tersebut dan menggunakan saja uang yang ditemukan, karena itulah satu-satunya jumlah yang tercatat. Dengan demikian, kasus pertama Deluxe Taksi resmi berakhir. Tim Rainbow pun bersiap menghadapi kasus selanjutnya.